kemerdekaan. Aku layah-layah nonton TV. Ketika lagu sorai-sorai dikumandangkan, cucuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Nek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. "Apa? Apakah kita sudah merdeka?" Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Akan cobekan kertas koran dari sakunya. Kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya semuanya itu sensasi. Semuanya bukan fakta. Kemudian ku gayuh tangan cucuku. Ku dudukkan di sampingku. "Duduk, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Soekarno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Nek? Wah, jelas. Kalau kita sudah merdeka, Nek, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku menampar mulut cucuku. Untung aku ingat, anak kecil ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku menahan geram. "Cucuku, dengarkan nenek baik-baik. Kalau kita ini sudah merdeka, itu artinya kita sudah bebas. Bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, wow, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu ingin kaya, kamu harus kerja keras. Harus mencari sendiri kekayaanmu. Harus membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang mau menolong. Kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, mau hebat, wow, harus kerja keras. Tidak ada orang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pinter, wow, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu males, bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, wow, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena Nek, sebentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita sudah merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang telah diberikan kemerdekaan. Jangan menang-menang sudah merdeka, pikir terus enakmu sendiri. Kebablasan, seenak udahmu sendiri. Padahal, Nek, sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai bicara. Padahal kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu itu dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan lain, saudara-saudaramu yang ada di lingkungan kamu, yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu itu merdeka, sebenarnya kamu itu tidak merdeka. Mengerti? Ngerti? Ngerti?
tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, itu artinya kamu sudah merdeka. Hanya orang yang merdeka yang boleh dan kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terdampar ke masa revolusi. Jadi kita betul sudah merdeka. Sang saka telah naik ke puncak tiang. Dengan perkasa, aku telah turut. Aku telah ikut. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya hingga kakiku pincang tertembak. Tapi sama sekali tidak ada yang menyesal sampai sekarang. Jadi kita betul sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan aku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang sampai pada suatu saat ada yang memfitnahku, mengatakan aku pengkhianat. Ketika dulu kami disergap, aku diperkarakan dan aku dipenjara selama 4 tahun di dalam penjara. Akhirnya aku sadar orang yang telah memfitnahku itulah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia ke kota, tapi ternyata dia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia menyuruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanyalah orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Aku menjerit. Aku menangis dalam batin. Kalau kita sudah merdeka, Nek, kenapa Nenek menangis? Aku cepat-cepat seka air mataku. Kemudian ku gayuh tangan cucuku, ku tutup mulut cucuku dan bersuara kencang. Cucuku, dengarkan Nenek baik-baik. Nenek menangis karena kita ini sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang boleh dan berani menangis dimanapun dan kapanpun ia ingin menangis.